Selamat datang di TikTok Live. Selamat bersenang-senang dengan penonton dalam waktu nyata. Halo, halo. Halo guys. Selamat sore. Selamat siapa? Siang atau sore? Sore dan siang. Sore lah ya bang, jam 3. Jadi kita hari ini ada bintang tamu spesial nih bang. Bisa udah ke spill dikit nih? Iya. Kenalin guys, ini kita ada bintang tamu spesial. Namanya, boleh kenalan dulu kak? Kalau nama itu perlu ya? Nama lengkap atau nama panggilan? Nama panggilan aja, nama panggilan. Nama panggilan saya itu Yola. Yola, halo kak Yola. Jadi seperti biasa guys, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian seputar tentang JKN. Apa itu bang JKN bang? JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Iya, benar. Yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Yes. Jadi teman-teman selama 1 jam ke depan kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman, bapak dan ibu sekalian seputar program JKN. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan banget diisi atau ditanya-tanya saja, nanti kita bantu jawab ya teman-teman ya. Yap. Baru 5 orang nih bang. Kita juga udah ada pertanyaan tuh dari kakak Gembeng. Gembeng. Kakak, kalau buat BPJS besok Februari April apakah sudah bisa digunakan? Maksudnya Sudah dong. Februari atau April ini kak? Besok Februari April apakah sudah bisa Dia digunakan? membuatnya Februari. Mungkin menggunakannya di April. Siap, bisa ya kak. Bisa. Apalagi kalau segmennya mandiri, kalau misalnya registrasi baru seperti itu, Yap. nanti dia akan ada masa tenggatnya 14 hari. Jadi kalau misalnya Februari awal kakak registrasi, pasti Februari sudah langsung bisa dibayarkan dan aktif kepesertaannya. Yes, benar. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Selamat datang Kak Zai TV. Selain live kita juga ada konten-konten menarik ya kan bang? Benar. Bisa banget dicek di akun Igoy kita sama di postingan TikTok ya teman-teman. Tuh. Yap. 6 orang masih nih bang. Ya. Si... Kak Gembeng ada lagi yang mau ditanya mungkin kak? Iya kak. Apakah gimana cara daftarnya? Apakah gimana-gimananya gitu kan? Ya. Teman-teman mau reminder juga saat ini di awal tahun resolusi baru teman-teman. Ya. Kami mengharapkan teman-teman untuk dapat mengisi screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Fungsinya apa sih bang screening riwayat JKN itu? Jadi fungsinya adalah untuk mencegah penyakit kronis sedini mungkin gitu ya kan bang? Ya kan? Benar nggak bang? Benar. Ya kan? Benar ya guys Jadi ya. karena ketika teman-teman mengisi screening riwayat kesehatan nanti kan akan ada anjurannya teman-teman itu potensinya apa terhadap penyakit tersebut. Maka akan ada anjurannya nanti ketika teman-teman selesai melakukan pengisian tersebut. Iya. Selanjutnya kak, ada pertanyaan nggak nih kak? Ya boleh. Coba kak, ada pertanyaan nggak? Dari Kak Valin, ini BPJS apa kak? BPJS Kesehatan ya kak? BPJS Kesehatan. Jadi boleh ditanyain seputar program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yap, benar. Oke. Kak Gembeng lagi, kak kalau BPJS perusahaan sudah tidak aktif mau diaktifkan apa ada tunggakan atau bisa daftar baru? Selama kakak sebelumnya di segmen mandiri dan membayar iuran secara rutin, ketika kakak nonaktif di segmen pegawai swasta maka tidak akan ada tunggakan ya kalau misalnya kakak mau beralih segmen lagi. Yap. Itu. Selanjutnya. Dari Kak Hakim, kak syarat daftar pekerja di perusahaan apa? Yang pertama syaratnya kakak terlebih dahulu terdaftar sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan tersebut. Yap, jadi kalau misalnya sudah terdaftar nanti bisa berkoordinasi dengan HRD. Tapi biasanya HRD-nya sudah menyampaikan, sudah meminta data bapak dan ibu terlebih dahulu. Data yang paling utama itu NIK, nomor induk kependudukan. Nanti akan didaftarkan oleh HRD tersebut melalui aplikasi Aedabu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya anggota keluarga ya, kalau misalnya anggota keluarganya belum masuk, bisa menghubungi HRD di perusahaan bapak dan ibu. Yes, selanjutnya nih kak, ada pertanyaan nggak? Ada dari Kak Trimanda. Kak, kalau misalnya tunggakan dicicil yang dibayar dulu yang peserta yang mau dipakai apa aja? Oh,
Boleh, Bang. Kalau tunggakan dicicil, yang dibayar dulu, yang peserta yang mau dipakai aja bisa. Berarti dia mau bayar salah satunya aja, Bang. Nah, jadi kalau misalnya di BPJS Kesehatan sendiri untuk pembayaran BPJS itu satu keluarga ya, Bang. Satu keluarga. Jadi kalaupun memang dicicil, cicilannya itu per satu kakak ya, teman-teman. Nggak bisa satu aja yang dilunasin gitu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak, Kak? Ada nih seputar dengan cicilan. Yap. Menurut Rehab harus dilunas dulu kah baru bisa dipergunakan? Yes, benar. Benar. Harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan, setelah itu baru bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Yes. Oke. Kak Trimanda tadi ya? Ya, Trimanda. Jadi nggak bisa dicicil ya, nggak bisa ya. Dari user tidak tahu nih. User tidak tahu apa Ya. itu. Pertanyaannya, maaf, kalau beda satu huruf di KTP sama BPJS haruskah digunakan? Ya benar, harus digunakan ya teman-teman. Terlebih lagi kalau teman-teman mau mengakses layanan kesehatan, Iya. itu harus dipastikan bahwa data Bapak dan Ibu yang di KTP atau 3K sesuai dengan data yang di BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, ada kesalahan penamaan, maka Bapak dan Ibu tergantungnya ini salahnya di mana. Ya. Kalau misalnya salahnya di KTP atau di KK, maka Bapak dan Ibu kami anjurkan untuk dapat melakukan perbaikan terlebih dahulu di Disdukcapil. Kalau misalnya perbaikan datanya kesalahannya di sistem BPJS Kesehatan, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan perubahan data peserta melalui Pandawa di 0811 8165165. Nah, seperti itu. Yap. Supaya bisa dilakukan perubahan namanya. Dari Kak Tio nih. Tio, Bang. ini untuk apa Kakak? Maaf baru gabung. Oke, kenalan dulu Kakak Tio, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Yap. Hadir di live streaming TikTok ini selama 1 jam ke depan untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu seputar program JKS, seputar program BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan seputar itu atau ada kesulitan seperti itu, kami bisa bantu jawab. Itu ya. Iya. Biar nggak tersesat. Nah, Benar. malu bertanya, sesat di jalan ya, Di Kak. jalan. Malu bertanya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Oke, Next. selanjutnya. Kak, ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Ada nih dari user namanya Bon. Apa tuh? Udah ganti HP, lupa password dan nomor HP sudah tidak aktif lagi. Gimana cara masuknya ke aplikasi JKM Mobile? Oke, gimana tuh, Bang? Dia nomor HP-nya udah nggak ada. Handphonenya juga udah mati. Gimana tuh, Bang? Pertama kakak melakukan perubahan data peserta terlebih dahulu melalui Pandawa. Yap. Nanti diganti nomor handphonenya ke nomor handphone yang aktif. Setelah itu, setelah berhasil melalui melalui Pandawa, kakak bisa mengisi terlebih dahulu pulsanya. Dipastikan terlebih dahulu bahwa nomor handphone tersebut memiliki pulsa minimal Rp500. Nanti diisi aja 500. Setelah itu kakak pilih lupa kata sandi. Nanti akan ada kode OTP yang diberikan, yang muncul seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak setelah melakukan pelunasan, melakukan riset tersebut juga mengalami kendala, maka jalan satu-satunya Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dipandu oleh petugas kami. Benar. Seperti itu. Terjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya nih, Bang. Ada pertanyaan dari Sultan P01. Kak mau tanya, saya kan dapat BPJS dari pemerintah, Oke. tapi kenapa belum aktif ya? Belum aktif. Kakak taunya kakak dapat BPJS dari pemerintah itu dari mana? Ya kan? Iya. Kalau misalnya kakak sudah dapat BPJS Kesehatan dari pemerintah atau yang kita kenal sebagai PBI atau PBPU, BP Pemda, nah itu pasti kalau misalnya kakak sudah dapat pasti status kepesertaan aktif. Kalau misalnya posisinya sekarang lagi nonaktif, kakak bisa melakukan pengusulan terlebih dahulu ke masing-masing pemerintah daerah setempat. Itu bisa ke kantor kelurahan terlebih dahulu, itu ditanya bagaimana syaratnya seperti itu ya. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih, Kak? Oh, dari JKN Mobile. Dia tahunya dapatnya dari JKN Mobile. Dari JKM Mobile ya. Kalau misalnya posisi tadi Kak, seperti kami bilang tadi, kalau misalnya posisinya lagi tidak aktif atau masih nonaktif kepesertaannya, bisa berkoordinasi kembali ke pemerintah daerah setempat ya, untuk diaktifkan kepesertaannya. Gitu. Terjawab ya, Bang Sultan. Kak Ucia, saya pindah desa, ganti alamat BPJS-nya perlu diganti nggak? Kalau kakak sudah pindah domisili, kami manjurkan memang Bapak dan Ibu mengganti vaskesnya ke terdekat di mana Bapak dan Ibu tempat tinggalnya. Misalnya Bapak dan Ibu berasalnya dari kota A, kemudian bekerja di kota B, maka Bapak dan Ibu kami anjurkan untuk dapat melakukan perubahan vaskes di kota B-nya, supaya Bapak dan Ibu ketika melakukan layanan kesehatan tidak terganggu.
Gitu. Dari mana melakukan perubahannya? Melalui aplikasi mobile JKN. Jika Bapak dan Ibu melakukan perubahan di bulan ini, maka aktifnya akan per tanggal 1 di bulan depannya. Begitu. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan Kak? Dari Zahira 09, saya dapat BPJS KIS lagi kontrol, kenapa sekarang sudah tidak aktif lagi? Kalau BPJS KIS itu kita dari BPJS Kesehatan tidak tahu ya Kak secara pasti kenapa dinonaktifkan kepesertaannya. Karena BPJS KIS itu atau yang kami sebut dengan PBI Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan itu kan ya, PBIJK. Nah itu karena berdasarkan SK Kementerian Sosial. Jadi kalau posisinya sekarang lagi nonaktif, maka Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah setempat untuk diaktifkan di segmen yang sama di PBI, atau yang kedua beralih segmen ke Mandiri. Gitu. Terjawab ya Kak Zahira? Ya, dari Boy. Berarti yang merantau tidak perlu pulang kampung ya Bang buat mengurus lupa password itu. Tidak perlu Kakak. Ya, nggak perlu ya. Mudah banget sekarang ya. Iya, tinggal melalui aplikasi mobile JKN saja. Ya, kalau misalnya dia nomor handphonenya sudah ganti, maka diganti terlebih dahulu melalui Pandawa. Setelah nanti sudah berhasil diganti, maka tinggal klik aja lupa passwordnya. Gitu. Cara gabung suami istri biar bisa online. Yang pertama, ya biar bisa bareng. Yang pertama kita perlu tahu dulu Bapak dan Ibu apakah sama-sama bekerja atau tidak. Kalau misalnya sama-sama bekerja, itu tidak bisa digabungkan kepesertaannya karena masing-masing adalah peserta di segmen pegawai. Ya, PPU, di segmen peserta penerima upah. Jadi nggak bisa digabung. Tapi kalau misalnya kakak nih sebelumnya masuknya ke tanggungan keluarga, ya kan, baru kemudian sudah memiliki pasangan, nah itu baru bisa. Yang syarat utamanya dia harus satu kakak terlebih dahulu ya Bang ya. Benar. Satu kakak terlebih dahulu, nanti baru bisa dialihkan di satu segmen yang sama. Begitu. Teman-teman. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ya, bentar ya Kak. Tata Hai ini Mandiri dua-duanya. Bisa banget Kak. Nanti kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa pakai Pandawa juga boleh. Gitu ya. Nanti diklik perubahan data peserta, nanti kan secara nanti akan dilihat nih kepesertaannya melalui kakaknya tersebut, nomor kakak. Kalau misalnya nomor kakaknya sudah sesuai, sudah sama seperti itu akan disatukan segmennya. Gitu. Dari Tatatat nih Bang. Nah, gimana? Bang, ada pemutihan BPJS nggak ya? Oke, boleh dibantu jawab Bang. Jadi kalau misal pemutihan BPJS itu sendiri, kita sama-sama masih menunggu ya teman-teman. Kita sama-sama menunggu regulasi dari pusat. Tapi dari BPJS Kesehatan sendiri selalu siap apapun itu keputusan dari pemerintah, dan kami akan menjalankannya semaksimal mungkin. Jadi kita doakan aja ya teman-teman. Kita sama-sama menunggu soalnya. Ya. Oke. Kak, iya dia. Kalau kecelakaan nggak bisa cover BPJS. BPJS Kesehatan itu mengcover kalau kecelakaannya sifatnya tunggal ya teman-teman ya. Dibuktikan dengan adanya laporan kepolisian gitu ya. Nanti kalau misalnya kecelakaannya juga ganda, ketika sudah lewat dari plafonnya yang ditetapkan oleh Jasara Harja, maka bisa beralih ke BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan nggak Kak? Ada nih dari user titik. KIS saya sudah tidak aktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Ya, boleh jawab Bang. Boleh banget dong. Jadi teman-teman sekalian bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya guys ya. Ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk didaftarkan kembali ataupun kalau memang mau dibutuhkan urgent bisa diaktifkan cepat dengan cara alih segmen menjadi mandiri. Jadi gitu ya teman-teman. Yes. Dari Kak tanya lagi nih, cara pindah paskes gimana sih Bang? Mana tuh Bang? Ya, boleh. Gimana Kak? Boleh nih, kalau misalnya kita mau pindah paskes sekarang itu udah lebih mudah. Itu udah ada Pandawa yang kita bisa akses dari WA. Yang kedua itu dari aplikasi kita sendiri, dari perubahan data peserta. Aplikasi mobile JKN ya teman-teman ya. Ya, yang logonya ini ya. Nggak perlu datang ke kantor lagi ya teman-teman. Oke. Kak, aku baru aja BB ngubah nomor kakak dari JKN, tapi suami aku kok belum muncul ya. Baru aku sama anakku aja. Mau mengubah nomor kakak dari JKN, tapi suamiku kok berubah muncul aja. Nah Kak, ini yang pertama, kakak pilih ke Pandawa terlebih dahulu, diklik perubahan data, masukkan indikasi suaminya supaya kepesertaan suaminya divalidasi.
Nanti kalau misalnya sudah validasi, nanti kan nomor kakaknya itu kan akan disesuaikan nih dengan sistem Dukcapil. Nanti akan sama itu nanti akan barengan sama orang kakak. Jadi kalau misalnya kita klik nomor kartu keluarga akan muncul suaminya. Gitu. Selanjutnya ada nih Pak. Ada tuh Kak, apa tuh Kak? Masih dari pertanyaan yang sama tentang pergantian vaskes. Untuk berlakunya itu di tanggal 1 di bulan depan ya Kak Tata. Oh, Kak Tata nanya ya, vaskesnya itu kapan bisa dipakai gitu ya? Bulan depan ya Kak. Oke, selanjutnya dari Indah tadi Bang, dari Pandawa. Udah Kak, tapi tetap nggak bisa. Nggak bisanya apa Kak? Apa notifnya dari Pandawanya Kak? Iya, coba Kak. Lebih jelas. Ini dari BPJS Siantar, bener ya Kak? Kami dari BPJS Kesehatan Pematang Siantar, kantor cabang Pematang Siantar. Ya. Tuh. Kak Citra dari mana Kak? Kak Mbi, Kak BPJS Mandiri yang dari kantor setelah resign bisa balik ke KIS nggak? Kalau untuk perubahan data, ya kan teman-teman, beralihan segmen itu bisa dilakukan. Mau dari segmen apapun itu bisa dilakukan. Cuma untuk syaratnya tersendiri itu kan ada syarat-syaratnya ya teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya mau dapat yang penerima bantuan iuran, ya. Untuk lebih lanjut, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat seperti itu, supaya menanyakan nih apakah kepesertaan Bapak dan Ibu eligible untuk dialihkan kepesertaannya. Jadi jawabannya bisa, tapi Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat. Benar. Kak Saida Sipayung, Bang pernah punya BPJS yang mandiri, tapi karena keadaan tak mampu bayar lagi udah nunggak. Kakak, ada solusinya yang kami tawarkan. Solusinya adalah dengan melakukan rehab, rencana pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi nanti ketika kakak login masuk ke dalam, nanti tinggal diklik aja simulasinya. Kakak bisa bayar berapa bulan, begitu kan, tinggal dipilih. Kemudian nanti setelah melakukan pelunasan pembayaran, kakak nanti bisa aktif kepesertaannya. Seperti itu. Benar. Jawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Zahaya Indah. Ini berkaitan dengan nunggak-menunggak gitu Pak. Kak, saya nunggak 7 tahun, mau direhab bisa dipotong nggak ya? Dipotong. Oh, kalau 7 tahun kakak di BPJS Kesehatan maksimal pembayarannya hanya 2,5 tahun saja. 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Yes. Ya, sorry tadi 24 bulan plus 1 bulan berjalan ya. 25 bulan berarti ya. Jadi kalau misalnya diskon ya, benar. Jadi kalau misalnya menunggaknya sudah sampai 7 tahun, berarti yang diperhitungkan hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalannya saja. Kak Saida, kalau tak mampu lagi bayar gimana, Bang? Kalau misalnya sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa beralih ke segmen penerima bantuan iuran. Ya, mekanismenya seperti yang kami sebutkan tadi, bisa berkoordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah setempat. Oke. Begitu. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Kata tatat, infoloker Bang. Infoloker. Gimana Bang? Nah, jadi untuk infoloker sendiri dari BPJS Kesehatan selalu buka ya teman-teman sepanjang tahun, dan itu di posisi pegawai administrasi tidak tetap. Jadi teman-teman bisa apply aja. Jadi sistemnya itu ketika teman-teman apply, dia itu dikumpulin dulu. Nah, nanti ketika memang ada kebutuhan pegawai tidak tetapnya, nanti dari big data tersebut akan ditarik data-data teman-teman untuk disaring lagi. Jadi teman-teman apply aja dulu, kalau misalnya rezeki nanti bakal ketemu, bakal bergabung bersama kami mungkin. Next, Kak siapa? Dan Kak Citra. Kak Citra. Kalau mau buat BPJS baru, kelas berapa yang paling rendah, soalnya kita belum ada BPJS. Boleh nih Kak. Coba dijelaskan kelas-kelas Kak. Kalau misalnya di BPJS itu ada 3 kelas. Jadi yang di kelas pertama itu kelas yang paling tinggi dengan iuran 150.000. Kelas 2 itu 100.000, kelas 3 itu ada di 35.000. Yes, benar. Itu per orang dan per jiwa ya teman ya. Per orang, sorry. Kok per orang per jiwa sama ya? Per jiwa per bulan ya. Yes. Bayarkannya ya. Ya, next, selanjutnya. yang udah menikah bisa apply Kak. Boleh dilihat requirement-nya ya melalui aplikasi ya. Kalau misalnya tidak ada disebutkan dia sudah menikah atau tidak, ya berarti ya disesuaikan saja dengan situ. Begitu ya. Dari Kak Virgo nih Kak. Betul Kak. Mau tanya, kalau BPJS Mandiri beralih ke BPJS PPU, apakah BPJS Mandiri harus dinonaktifkan? Kamu tanya kalau misalnya BPJS beralih, ya apakah BPJS
Nah, gini teman-teman, kalau kepesertaan di BPJS Kesehatan itu kan tunggal ya teman-teman ya, satu NIK satu kepesertaan. Jadi kalau misalnya kakak nih sebelumnya itu segmennya di Mandiri, beralih nih dapat pekerjaan ditanggung sama perusahaan, maka kepesertaan kakak yang mandirinya itu yang dialihkan kepesertaannya. Jadi bukan dibuat baru, begitu. Itu ya, karena satu NIK satu kepesertaan. NIK kakak yang sebelumnya di Mandiri itu yang dialihkan ke PPU, peserta penerima upah. Gitu. Jawab ya Kak Virgo. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Akila. Kak, tadinya kan BPJS saya mandiri, terus nggak mampu bayar, ada tunggakan, terus udah ke BBI sekarang, muncul nggak dendanya lagi? Denda. Denda. Kak, tadi saya kan BPJS Mandiri terus nggak mampu bayar, ada tunggakan, terus ke PBI muncul nggak denda. Denda itu teman-teman kalau misalnya hanya rawat inap saja ya. Jadi denda itu ketika teman-teman berada di segmen mandiri atau di pegawai swasta yang menunggak iurannya, maka akan ada denda ketika rawat inap saja. Jadi kalau misalnya di case-nya Kak Akila, Kak tadi BPJS Mandiri terus nggak mampu bayar, ada tunggakan, terus udah ke BBI muncul nggak tunggakannya? Kalau misalnya muncul tunggakan, muncul ya. Jadi kakak misalnya menunggaknya selama 12 bulan. Ketika kakak beralih untuk ke PBI, maka masih tetap muncul tunggakannya. Jadi tidak dihilangkan teman-teman. Jadi kakak masih tetap berkewajiban untuk membayarkan tunggakan tersebut. Gitu. Jawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan nggak Kak? Dari Kak Candu. Kak Candu. Jika iuran pertama belum pernah dibayar, apa bulan berikutnya tetap iuran berlanjut? Berarti VA-nya VA baru ya? Kalau misalnya VA baru, kakak selama periode tertentu yang sudah ada di virtual account-nya itu kakak tidak melakukan pembayaran, maka VA-nya akan tertutup. Nanti untuk pengaktifannya kembali, ya kakak bisa melalui Pandawah. Itu ya, supaya dia update lagi. Tapi update pun nanti kakak bisa membayarkan 14 hari ke depannya. Yes. Begitu. Jawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Muhammad Ganjar. Dia bertanya nih, Mas, saya kan lagi hamil. Oke. Ntar kalau lahiran di RS, itu si bayi diklaim BPJS atau mandiri ya? Kalau misalnya si bayinya dalam kondisi sakit, sebenarnya gini, kalau misalnya bapak dan ibu-ibu nih yang lahiran di rumah sakit, biasanya semua itu bayinya akan didaftarkan di rumah sakit melalui aplikasi SIPP. Jadi ketika didaftarkan, jauh-jauh ketika bayinya tersebut sakit, maka akan bisa pakai penjaminan BPJS Kesehatan seperti itu. Tapi kalau misalnya bayinya dalam kondisi sehat, tapi bapak dan ibu memang memiliki kewajiban untuk tetap mendaftarkan kepesertaannya, begitu ya. Jadi jangan tunggu sakit terlebih dahulu baru didaftarkan kepesertaan anaknya. Oke. Ya, Kak Muhammad Ganjar. Kak Ardian bisa pakai BPJS gratis. Konteksnya apa ini Kak? Bisa pakai BPJS gratis. Kalau misalnya kepesertaannya PBI bisa dipakai dan tidak ada diskriminasi antara kelas 1, kelas 2 atau penerima bantuan iuran. Ada ya? Yes, benar. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan Kak? Dari Kak user dengan nama M. BPJS saya PBI, mau didaftarin ke BPJS perusahaan suami saya. Saya ikut BPJS perusahaan atau tetap PBI? Nah, boleh dijawab nih Kak. Gimana sih? Selaku kepesertaan. Bisa dapat dah. Sebenarnya itu kan dari BPJS kan sudah ada dari BPJS suami kan bekerja di perusahaan. Jadi dari perusahaan itu memberikan itu keringanan lah ya istilahnya untuk menanggung istri dan juga 3 orang anak. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kakak lagi ada di penerima bantuan iuran nih, posisinya suaminya itu dapat sebagai segmen PPU gitu ya, maka dalam satu keluarga itu harus dialihkan yang sama, hak perawatan kelasnya sama satu keluarga, begitu ya. Bagaimana caranya? Kakak bisa berkoordinasi dengan HRD supaya HRD nanti dapat menghubungi relationship officer masing-masing, itu ya. Jadi ke jawabannya berarti ikut suami lah berarti ya Bang? Iya benar. Yes. Kak, kalau BPJS aktif tapi tidak punya mobile JKN plus nggak ada kartu, bisa dipakai. Bisa, kakak bisa menggunakan KTP saja. Tapi di era yang kini, bapak dan ibu memakai mobile JKN itu sangat memudahkan bapak dan ibu. Apalagi kalau misalnya melakukan pelayanan kesehatan. Karena bapak dan ibu bisa mengambil antrian secara online dan bisa melakukan booking secara
jauh-jauh hari supaya Bapak dan Ibu ke depannya ketika melakukan layanan tidak perlu mengantre lebih lama. Seperti itu. Ya, jadi saran kami tetap di-download aplikasi Mobile JKN saja. Walaupun saat ini Bapak dan Ibu tinggal menggunakan KTP saja melakukan berobat. Itu. Kak Ernita nih. Kak, saya daftar JKN tapi nggak bisa verifikasi foto selfie, gimana? Itu sebenarnya gini Bapak dan Ibu, itu kan karena BPJS Kesehatan itu kan link dengan Dukcapil ya. Jadi posisinya pasti kakak sudah ada perubahan terhadap mukanya seperti itu ya. Nah, solusi yang kami tawarkan ya Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya dibantu oleh petugas melakukan verifikasinya supaya nanti tidak terkendala memakai aplikasi Mobile JKN-nya. Begitu. Gitu selanjutnya ya. nih ada pertanyaan dari Kak Cul seputar kakak juga nih Bang. Aku baru nikah, baru gabung kakak sama suami. Siap. Mau ikut BPJS suami caranya gimana ya? Ya, gimana Bang? Coba Bang. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman baru nikah, jadi bisa langsung diupdate atau dibuatkan aja dulu tuh kakak bersama suami. Jadi nanti tinggal dilaporkan aja ke BPJS Kesehatan untuk diupdate datanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya suaminya itu kebetulan sebagai PPU, itu nanti bisa langsung diarahkan oleh HR-nya untuk dikoordinasikan bersama RO Relationship-nya BPJS Kesehatan sehingga kakak bisa menjadi tanggungan suami, gitu ya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Kak Budi Nyawa Kak, kalau KIS sudah tidak aktif, apakah masih bisa diaktifkan kembali? Bisa ya. Saya kakak bisa berkoordinasi ke pemerintah daerah setempat untuk dapat diusulkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran, bisa itu PBPU BP Pemda atau PBI Jaminan Kesehatan ya. Kak Mifta sudah daftar JKN tapi belum terverif, mau verif lewat SMS tapi keterangan nomor handphone kosong. JKN yang baik. Ini kakak tinggal memasukkan saja, melakukan perubahan data peserta, dimasukkan tapi kepesertaannya JKN ya yang bayinya ya. Iya. Kalau JKN ini aja Kak, JKN yang baik, kakak bisa datang saja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, supaya dilakukan ini verifikasi terhadap mobil JKN-nya. Karena kalau misalnya dari Pandawa nanti harus ada diminta NIK terhadap bayinya, jadi nggak bisa. Jadi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Selanjutnya Kak. Ya boleh. Ada pertanyaan nggak Kak? KIS aku berubah dari BPJS perusahaan, setelah masukin anak ke BPJS perusahaan boleh pindah lagi nggak ke KIS? Gimana tuh Kak? Sebenarnya sih tidak boleh ya, karena kan secara ibu itu sudah masuk dalam BPJS perusahaan ya, istilahnya pekerja. Jadi kalau misalnya pekerja itu kan sudah diberi keringanan untuk istilahnya ya privilege untuk menanggung 3 orang anak dan juga suami. Jadi kalau misalnya untuk beralih ke KIS lagi itu sudah tidak boleh karena sudah termasuk dalam pekerja. Bahkan kelasnya juga harusnya lebih tinggi PPU kan Kak? Iya. Kak Anissa, Kak maaf BPJS yang bayar, kalau mau beralih ke yang gratis tapi punya tunggakan gimana Kak? Saran dari kami ya Kak, dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Kalau misalnya tunggakannya cukup banyak, dilakukan rehab terlebih dahulu, rencana pembayaran bertahap. Sembari kakak melakukan pengusulan, karena dari beberapa pemerintah daerah yang mewajibkan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu, seperti itu. Tapi itu pun kami menganjurkan Bapak dan Ibu untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, supaya mengetahui bagaimana caranya untuk dialihkan kepesertaannya menjadi PBI. Ada sambungan pertanyaan dari Kak Tanzilur Rohmat tadi nih Bang. Tapi kalau tapi bakal ngaruh nggak ke bantuan yang Kak kalau KIS-nya berubah jadi BPJS kantor? Gimana tuh? Tapi bakal menggabung bantuan. Kalau bantuan itu kan dari Kementerian Sosial ya Bapak dan Ibu ya, tergantung. Kalau misalnya nih sudah bekerja otomatis ada hak-haknya yang misalnya diberikan
kepada yang kurang mampu, ya otomatis ya berubah ya. Tapi untuk mekanismenya bagaimana itu dari BPJS Kesehatan kurang paham ya Bapak dan Ibu. Bisa berkoordinasi langsung ke pemerintah daerah setempat mungkin ya, ke kantor kelurahan mungkin ya. Karena takutnya kami dari BPJS Kesehatan salah menjawab, izin ya. Yes. Oke, Kak Chef Lab 28 Kak mau tanya apakah untuk pemeriksaan alergi di cover BPJS Kesehatan? Pemeriksaan alergi itu bisa di cover kalau sesuai indikasi medisnya dari dokter ya. Yes. Indikasi medisnya dari dokter, nanti bisa berkonsultasi terlebih dahulu ke dokternya. Dari user akun tidak ditemukan. Kak mau tanya BBPU dan BB Penda apakah gratis dan bisa digunakan dimanapun? Ya, boleh. Yes. Jadi PBPU Pemda ini digunakan di mana Anda berdomisili. Jadi istilahnya jikalau Anda itu berada di Siantar, berarti Anda itu cuma bisa memakai BPJS gratis itu di daerah Siantar aja gitu. Nah, ini teman-teman itu Vaskesnya memang terbatas di daerah tertentu saja, ya gitu ya. Misalnya teman-teman domisilinya ini di Siantar nih dan didaftarkan sama pemerintah daerah Siantar. Jadi memang Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan hanya di Kota Pematang Siantar saja. Tetapi tidak itu saja kalau misalnya Bapak dan Ibu keadaannya emergensi seperti itu, lagi berkunjung keluar kota seperti itu ya, Bapak dan Ibu masih tetap bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Begitu ya. Oke, dari Kak Sasa nih Bang. Bang, BPJS saya kemarin nunggak tapi udah dibayar pas Desember, tapi ada denda rawat inap. Itu kenapa ya? Bulan sekarang juga nggak ada tagihan. Denda rawat inap itu kan berlangsungnya 45 hari ya Bapak dan Ibu, 45 hari setelah melakukan pembayaran terhadap tunggakan. Iya. Jadi kalau misalnya tadi berlangsungnya dari bulan Januari, dari bulan berapa? Dari Desember. Dari Desember sampai Januari memang karena masih masanya 45 hari begitu ya. Yap. Itu karena apa? Karena Bapak dan Ibu melakukan telat membayar iurannya seperti itu. Oke. Kak Tanzi Rohma berarti bisa pindah lagi ke KIS gratisnya nanti kalau suami sudah pensiun. Bisa banget Kak. Bisa ya. Cuma itu kembali Kakak bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk syarat dan ketentuannya. Itu juga bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya teman-teman. Ya. Kalina, ketika Kak aku punya BPJS dari PT tapi sudah pindah di Mandiri, tapi namanya masih di PT, bisa di RS lain nggak? Oh maksudnya mendapatkan pelayanan kesehatan ya? Oke, tapi sudah pindah di Mandiri tapi namanya masih PT, bisa di RS. Aduh masih kurang paham ya Kak, kata-katanya coba dicoba dijelasin sedikit lagi ya Kak. Tadi masih agak kurang mengerti. Dari Kak Ira, kalau mau check up pasca operasi di luar kota minta rujukan apakah memang sulit? Bang. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa rujukan tersebut bukan diminta ya teman-teman ya. Rujukan tersebut diberikan oleh dokter di FKTP. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke puskesmas FKTP ini, ujuk-ujuk kita bilang, "Bu, dokter, saya mau minta rujukan." Nah, itu yang tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Karena teman-teman harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokternya. Ketika memang Bapak dan Ibu indikasi medisnya harus dilakukan ke dokter spesialistik yang ada di FKRTL, maka akan diberikan rujukannya. Sekali lagi Bapak dan Ibu untuk hal tersebut, maka berobatlah terlebih dahulu di FKTP. Nanti kalau memang indikasi medisnya harus dilakukan di spesialistik, maka akan diberikan Bapak Ibu. Begitu ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Santi 83735. Kak tanya punya BPJS Mandiri apa boleh berobat di mana saja? Oh, mau tanya kalau misalnya BPJS Mandiri bisa nggak berobat di mana saja? Oh bisa. Jangankan itu Bapak dan Ibu, kalau jangankan BPJS apa tadi Mandiri ya? Mandiri dia. Mau di segmen apapun Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan kesehatan ya. Karena sistemnya di BPJS Kesehatan itu ada prinsip portabilitas. Jadi mau dimanapun Bapak dan Ibu bisa dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Oke Kak, ada pertanyaan lagi Kak? Soalnya tulisan di BPJS-nya di klinik PT Selalu Cinta Indonesia. Terus saya periksa di beda daerah bisa. KTP-nya KTP. Sorry ada ke atas tadi.
aku dari punya DPP tapi sudah pindah ke Mandiri tapi namanya masih. Oh iya. Berarti kakak nih posisinya dulu di PT nih, kliniknya masih di PT Cinta Sejati ya tadi? Cinta Indonesia. Bisa banget kak, kakak bisa melakukan perubahan terhadap fasilitas kesehatan yang melalui aplikasi mobile JKN gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kakak melakukan perubahannya di bulan ini, nanti aktifnya per tanggal 1 di bulan depan begitu. Kalau misalnya nih KTP kakak posisinya di luar daerah atau bahkan di luar provinsi, kakak masih bisa tetap mengunjungi FKTP yang berada di dekat rumah kakak posisinya saat ini dan tetap dilayani maksimal 3 kali gitu ya. BPJS dinonaktifkan pemerintah daerah, apakah masih bisa diaktifin lagi? Bisa ya kak ya, melakukan pengusulan kembali ya. Kak Windu ini, kak bagaimana peraturan baru BPJS sekarang anak lahir 2019 masih bayar denda? Anak yang lahir 2019, oke. Perpres 82 tahun 2018 itu mensyaratkan ya kalau misalnya bayi baru lahir itu wajib didaftarkan ke pesertaannya Bapak dan Ibu. Jadi itu bukan peraturan baru Bapak dan Ibu. Jadi memang di tahun 2018 itu ketika dikeluarkan memang bayi yang baru lahir di tahun Desember 2018 itu harus segera didaftarkan ke pesertaannya. Kalau misalnya telat dilakukan pendaftaran begitu ya, maka iurannya dihitung ketika peserta tersebut lahir gitu ya. Misalnya nih pasiennya ini lahirnya nih Januari 2025, kemudian mau mendapatkan pelayanan kesehatan, lupalah didaftarkan sampai sekarang, maka iurannya tergolong mulai dari Januari tersebut begitu. Dan dendanya itu hanya ketika rawat inap saja. Kalau tidak rawat inap tidak ada terkena denda gitu ya. Ya teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kak, ada pertanyaan kak? Dari siapa tuh kak? Dari user pencerahan mau nambah peserta mandiri buat anak keempat yang tidak ditanggung perusahaan, gimana caranya? Bisa, sebenarnya bisa melakukan daftarnya langsung dari ini aja Pandawa ya, dari Pandawa saja, nanti klik penambahan atau registrasi di menunya situ, nanti Bapak dan Ibu bisa diarahkan kok di situ. Nanti akan dilihat nih bahwa si anak ini disesuaikan kelasnya sama dengan orang tuanya, begitu ya. Melalui aplikasi Pandawa saja ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bang dari Boru CAD. Bang, kemana buat BPJS yang gratisan tuh Bang? Bisa ke pemerintah daerah setempat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dapat yang gratis ya, nanti dari pemerintah setempat akan dikasih tahu seperti itu. Ini leading sektornya siapa, dinas kesehatan atau dinas sosial seperti itu ya. Oke, selanjutnya kak, ada pertanyaan kak? Dari Aldo Prayoga, kalau orang tuanya KIS pemerintah, apakah anaknya bisa ikut pemerintah atau beda? Kalau anaknya itu termasuk dalam bayi yang baru lahir ya Bapak Ibu ya, kepesertaan ibunya aktif di segmen tersebut, maka anaknya bisa ditanggung kepesertaannya. Cuma ya dengan syarat Bapak dan Ibu, nanti akan dikeluarkan surat kata bayi baru lahir ya, kepesertaan bayi baru lahir dalam 3 bulan tersebut harus divalidasi kepesertaannya. NIK anaknya itu harus lebih diterbitkan melalui Disdukcapil. Setelah itu baru dilakukan validasi supaya kepesertaan anaknya berlangsung lama gitu ya. Kalau lupa itu yang bisa mengakibatkan bahwa anaknya itu bisa dinonaktifkan kepesertaannya. Kanur Hayati, Bang, kalau BPJS KIS-nya tidak aktif atau tidak tanggung itu gimana? Berarti ya posisinya nonaktif Bapak Ibu ya. Untuk mengaktifkan kembali bisa beralih segmen ke Mandiri atau bisa tetap di segmen tersebut berdasarkan usulan pemerintah daerah. Kak Cia, halo Bang, halo. Kak, BPJS lakiku kan mandiri, tapi beberapa bulan ini udah nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar itu kayak gimana Kak? Apakah dia beralih segmen atau tagihan sudah dibayar? Nah itu sebenarnya kakak bisa melakukan pengecekannya dengan login terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN di sini. Ya, baru diklik saja info peserta. Nanti kelihatan tuh kakak di segmen apa, ya kan? Di segmen apa? Apakah sudah beralih segmen atau gimana? Gitu ya. Untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan gimana Bang?
Mohon maaf kakak, kami dari BPJS Kesehatan ya. Iya. Bisa ditanyakan ke BPJS Ketenagakerjaannya langsung. Yuk. Oke. Boleh nih Kak Yol, gimana Kak? Dari Kak Yol, apa Kak? Pertanyaannya Kak? Masih belum ada sih bang. Belum ada. Oke, Kak Windu Febrina, Bang. Windu. Baru daftar, baru katanya harus bayar denda terlebih dahulu sekitar 700 kakak. 700. Baru daftar baru katanya harus bayar denda. Itu kakak pakai mekanisme non 14 hari ya. Kalau misalnya pakai mekanisme non 14 hari memang dia dihitung iurannya mulai ketika non aktif kepesertaannya. Begitu ya? Iya. Dari Kak Agustina Siahaan nih Bang. Kalau udah resign gimana mau lanjutkan lagi BPJS-nya Bang? Bisa beralih ke segmen mandiri. Iya. Nah, langsung daftar ya teman-teman dari Unik ini Kak Imam 811. Kalau sakit hati ditinggal pacar pas sayang-sayang digopar BPJS. Waduh, kalau hatinya beneran hati tergantung ide. Mungkin Kayaknya Kak Imam ini punya jawabannya sendiri deh. Atau Kak Imam punya obatnya nih. Nah, coba di-spill boleh Kak. di-spill lah, Kak. Kak Farah, Bang, kalau P3K gaji 4 juta itu lebih dapat kelas berapa dan ada tambahan bayarnya enggak? Jadi kalau P3K itu berdasarkan golongan ya Bapak Ibu ya. Golongan kalau misalnya golongan 9 ke atas itu hak perawatan kelasnya kalau salah masih di kelas 2. Nanti ada golongan selanjutnya baru di kelas 1. Tapi itu berdasarkan gaji juga ya. Kalau misalnya masih 4 juta di bawah itu nanti hak perawatan kelasnya di kelas 2 ya. Yep. Baru lebih dari situ nanti hak perawatan kelasnya di kelas 1. Itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan Kak? Dari Kamil. Kak Bil. Aku kan sudah keluar kartu keluarga dari orang tua, tapi aku cek di JKN masih sama dengan orang tua, itu gimana ya? Ya, itu karena beda ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan perubahan datanya di Disdukcapil, itu tidak otomatis berubah begitu ya, tidak otomatis berubah di BPJS Kesehatan. Maka Bapak dan Ibu dapat melaporkannya secara mandiri terlebih dahulu, bisa melakukan perubahan datanya di aplikasi mobile JKN, atau bisa melakukannya di Pandawa. Begitu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Neymar. Oke. Neymar Leon 3326. Kak, kalau ngurus BPJS yang KIS apa bisa? Soalnya sudah nggak kerja lagi di perusahaan. Ya, Nah. boleh dicoba. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, misalnya ini teman-teman udah berubah nggak jadi PPU lagi kan, jadi teman-teman bisa langsung ada dua opsi tuh untuk mengaktifkan BPJS kembali. Yang pertama itu ya yang paling cepat kan bisa teman-teman akses ubah jadi mandiri. Itu bisa teman-teman akses dari mobile JKN ataupun Pandawa. Dan selanjutnya kalaupun memang teman-teman mau mengajukan KIS, itu teman-teman bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa dari kantor desa, kelurahan. Jadi nanti biar dikasih tahu tuh nanti leading sektornya itu di mana, mau itu di Dinsos ataupun di Dinkes. Jadi diajukan aja dulu, dan itu di luar ranah BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Cia. Bang, kalau denda rawat inap itu maksudnya gimana Bang? Nah, Boleh Bang. denda rawat inap itu yaitu ketika teman-teman sekalian itu telat membayar dan sudah membayar lunas, tapi dia ada kayak punishmentnya sedikit. Jadi teman-teman selama 45 hari ke depan akan ada notif tuh denda rawat inap kalau teman-teman benar melakukan rawat inap. Kalau tidak, walaupun rawat jalan aja ya tetap di cover dengan BPJS Kesehatan gitu ya teman-teman. Itu cuman pembeda antara peserta yang bayar secara rutin dan peserta yang membayar secara telat gitu. Jadi teman-teman tolonglah dijaga ya kepesertaannya agar tetap aktif terus ya teman-teman. Selanjutnya dari AI Yanti nih Bang. Dulu BPJS perusahaan, sekarang nggak kerja, gimana ya? Nah, Ya, jadi kayak tadi lagi tuh. Ya, Kak Yanti bukan yang sebelumnya nanya ya? Ya bisa beralih ke mandiri Kak. Bisa mandiri, tinggal dipilih kelasnya kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Itu ya. Kak Vanilla Blue, Bang, gimana cara klaim kwitansi pembelian obat di luar apotek RS? Kakak ini posisinya sebelumnya rawat inap, rawat jalan dipakai pembiayaan BPJS Kesehatan atau bagaimana? Coba diklik dulu, di komen dulu Kak. Karena kalau misalnya penjaminannya sudah BPJS Kesehatan, itu tidak dibebankan lagi pembelian obat secara mandiri.
Nanti itu bisa ditindaklanjuti ya Kak, karena itu sudah tidak diperbolehkan mencoreng janji layanan rumah sakit atau FKTP. Gitu ya. Nanti bisa Kakak komen ya Kak, biar kita bantu ini. Rawat inap. Oh, rawat inap. Kwitansinya masih dipegang Kak? Kalau kwitansinya masih dipegang nih, Kakak posisinya kemarin rawat inapnya di mana? Ya kan, rawat inapnya di mana? Nanti Kakak bisa berkoordinasi langsung dengan petugas BPJS 1 di rumah sakit Bapak dan Ibu, rumah sakit Kakak berobatnya. Karena tidak selalu. Oh, itu bisa dilaporkan Kak. Domisilinya di mana Kak? Kak Vanila. Oke, coba Kak. Karena itu sudah tidak boleh lagi Kak. Nanti itu rumah sakitnya bisa kena feedback itu kalau misalnya masih membebankan obatnya. Oke, kita sambil kita jawabin yang lain ya Kak ya. Kak Nur Hayati, Bang, kalau penambahan peserta baru di aplikasi JKN bisa daftar KIS gratis? Nggak bisa ya Kak. Kalau misalnya penambahan kepesertaan itu hanya bisa di segmen mandiri saja. Kalau misalnya kita mau menambahkan di segmen PBI itu nggak bisa ya. Setiap membayar bacaannya tagihan sudah dibayar, virtual account-nya bacaannya BPJS PBU atau PBPU Kak? Coba. Karena yang dekat-dekat tuh Bang. WI kayaknya. Kak, kalau Kak Trianti, Karika, Bang, saya ada BPJS Mandiri tapi udah nggak sanggup bayar, gimana cari beralih ke BPJS yang gratis? Bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat ya, supaya bisa dialihkan ke pesertaannya. PBI Kak, kata Bang. Oh, PBI. Ya udah Kak, kalau misalnya Kak Adis ini sudah PBI, penerima bantuan iuran gitu, jadi nggak usah perlu lagi bayar. Sudah dapat gratis dari pemerintah. Gratis. Terima kasih pemerintah. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan nggak Kak? Dari Kak Nisa nih, Kak mau tanya, apa benar BPJS tidak menanggung jawab kecelakaan? Rasanya kenapa? Gimana tuh Bang? Kak Nisa. Mana Kak Nisa? Kak Nisa nggak ada di sini. Nisa. Ini Bang. Nggak ada kata sih. Kak mau nanya apakah benar BPJS Kesehatan tidak menanggung? Oh, nggak benar. Nggak benar ya teman-teman. Kalau kecelakaan itu kan tipenya ada dua nih, Bapak dan Ibu ya. Ada kecelakaan tunggal sama kecelakaan ganda. Kalau misalnya kecelakaannya ganda, Bapak dan Ibu kan ditanggung sama Jasara Harja nih dengan plafon maksimal di 20 juta. Kalau sudah lebih dari plafonnya 20 juta, maka akan dialihkan pembiayaannya ke BPJS Kesehatan. Yang kedua, ada kecelakaan yang sifatnya tunggal. Kalau misalnya tunggal seluruhnya di cover sama BPJS Kesehatan, tapi dengan syarat harus terlebih dahulu ada laporan kepolisiannya ya. Nanti di laporan kepolisian itu menyatakan bahwa kecelakaannya ini ganda atau tunggal, seperti itu. Kakak Vanila, izin Kak, kalau misalnya dari rumah sakit memang yang membebankan Kakak untuk beli obat dari luar begitu dan kejadiannya itu sudah di Jayapura, Kakak gini, izin Kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat yang di Jayapura ya. Nanti Kakak bisa berkoordinasi terlebih dahulu ke petugas penanganan pengaduannya di sana. Seperti itu Kakak jelaskan bahwa Kakak dikenakan iur tambahan untuk beli obat dari luar. Nanti dibawa eviden-evidennya berupa kwitansi tersebut, nanti akan ditindaklanjuti dari mereka. Kalau memang benar-benar dari rumah sakitnya yang membebankan itu, maka akan ada proses selanjutnya gitu ya Kak ya, supaya nanti tidak terjadi hal yang demikian ya. Ada pengembalian nanti ya Kak, gitu ya. Jadi berkoordinasi. Berkoordinasi saja ya Kak. Iya benar. Berarti bisa berubah sendiri dia Kak, mandiri ke BBI karena awalnya bisa Kak. Itu karena pengusulan dari pemerintah kan. Ya, jadi pemerintah mengusulkan identitas Kakak untuk dialihkan ke PBI, maka ya dapat yang gratis gitu. Kak Ratna Sumiarti, Assalamualaikum, gimana kalau BPJS PBI orang tuanya punya BPJS PBI tapi anaknya nggak punya? Anaknya umur berapa dulu nih Kak? Coba di ini kan. Kalau misalnya anaknya belum ada 3 bulan, masih 1 bulan seperti itu, nanti bisa didaftarkan ke pesertaannya. Iya, langsung ke orang tuanya. Yes. Selanjutnya pertanyaan. Berarti harus pindah ke Mandiri ya kalau dari PBI. Kalau dari PBI. Kayaknya ada miskonsepsi ini ya. Kalau dia ke Mandiri ya kalau dari. Sebenarnya kalau kepesertaannya. Di bawahnya oh, nih.
Kalau KIS PBI nggak aktif, tidak ditanggung biar diaktifin lagi. Oh ya, kalau misalnya posisinya kakak non aktif di segmen PBI, maka ya bisa beralih ke mandiri, begitu ya. Kalau misalnya kakak non aktifnya belum ada 30 hari, nanti bisa langsung aktif itu kepesertaannya dengan melakukan pembayaran pertama langsung. Oke, 6 tahun dan 3 tahun. Kalau 6 tahun dan 3 tahun kakak bisa melakukan pengusulan langsung saja ke Dinsos seperti itu ya, supaya dapat PBI-nya. Begitu ya, tapi syarat dan ketentuannya masih tetap berlaku ya Bapak Ibu ya. Benar. Oke. Kak Trianti, Kak, jika JKN aktif keikutsertaannya tidak? JKN aktif keikutsertaannya tidak aktif. Gimana solusinya? Aduh, masih bingung Kak. JKN aktif keikutsertaannya tidak aktif, gimana solusinya? Paham? JKN aktif, keikutsertaannya tidak aktif. Oke, kita lanjut dulu. Kak Hasni. Kak Hasni Rena Putri, Kak, kalau KIS-nya nggak aktif karena pindah alamat, masih bisa diaktifkan lagi nggak Kak? Bisa, Kakak bisa ya. Jadi kalau misalnya kakak nih posisinya pindah domisili, sebelumnya dari kota A ke kota B, ya sebelumnya kakak misalnya dapat yang gratis dari pemerintah daerah setempat, baru beralihlah segmennya ke situ. Kakak bisa mengusulkannya kembali, bisa ke Dinsos atau Dinkes, tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerahnya ya. Kak Com, sore mandiri ke KIS sudah 2 bulan tapi kok nggak jadi, kenapa ya? Apa ya? Itu juga kita kenapa ya? Karena memang kan pengusulan untuk dapat KIS-nya itu berdasarkan dari pemerintah daerah setempat ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ditanyakan kembali saja ke pemerintah daerah setempatnya. Benar. Gitu. Nah, nggak kerasa nih Bang. Udah setahun. Sudah mau 1 jam aja nih kita ngomong-ngomong sama teman-teman JKN. Jadi untuk seperti biasa kita akan sebelum kita mengakhiri, kita akan menjawab 5 pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaannya yang belum kejawab, boleh ditanya-tanya aja ya teman-teman. 5 pertanyaan terakhir. Jadi akan kita baca dan kita jawab 5 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke? Siapa yang mau baca pertanyaan pertama? Terakhir. Boleh nih Bang. Oke, pertanyaan dari Kak Yola. Apa Kak? Dari Anonymous. Pertanyaannya, kenapa dari BPJS kelas 3 nggak bisa naik ke kelas 2? Ya, memang nggak bisa kakak, karena mengacu kepada Permenkes ya. Di Permenkesnya itu memang Permenkes nomor 3 tahun 2024 itu memang mengecualikan hak perawatan kelas 3 untuk dapat pindah ke perawatan kelas. Karena sebenarnya yang PBPU atau kelas 3 itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menginginkan untuk dapat pindah hak kelas perawatan seperti itu, maka jangan di kelas 3, bisa ke kelas 2 atau kelas 1. Kak Adis Nasution, oke, makasih infonya Kak, karena takut nanti tiba-tiba BPJS mau dipakai nggak bisa karena nggak dibayar. Ya. Sama-sama ya Kak. Sama-sama Kak. Oke, dari Kak Ratna nih Pak. Ratna Sumiati, makasih ya, semangat terus. Waduh, terima kasih Kak. Semangat juga karena semangat. Kak, saya mau ubah segmen ke mandiri tapi mau pembayarannya via pos, tutorial di mobile JKN gimana? Bisa Kak, kakak bisa ngeklik di perubahan data peserta, nanti hak perawatan kelasnya diklik, nanti kan agak pilih kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Setelah itu kan akan ada muncul itu virtual account. Virtual account-nya itu akan Kak bayar 14 hari lagi ke kantor pos. Gitu. Kak Hasni, terima kasih, sama-sama ya Kak. Ya. 2 lagi nih. Bentar ya. Apa coba teman-teman? Tanyain aja teman-teman. 2 pertanyaan terakhir nih. Kita scroll up ke atas ya, coba ya. Dari Bang Lukmanul Hakim, maaf Kak, baru gabung, saya baru jemput nenek saya Taura. Waduh. Menang gak tuh Bang? Kan disuruh pilih pembayaran via bank atau non bank, harus pilihnya mana. Kakak itu untuk auto debit itu kan sifatnya wajib terlebih dahulu ya, didaftarkan saja terlebih dahulu ya. Habis ganti vaskes bisa dipakai di vaskes baru, nunggu berapa lama? Aktifnya per tanggal 1 di bulan depan. Kakak melakukan perubahannya sekarang di tanggal 21 sekarang ya? Tanggal 21 nanti aktifnya per tanggal 1 di bulan 3. Di bulan 2. Iya. Sorry. Sudah terdaftar berarti Bang? Yes.
Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung selama 1 jam ini di live streaming BPJS Kesehatan Siantar Sehat. Jadi teman-teman, kami akan kembali lagi menyapa teman-teman di beberapa hari ke depan ya. Besok kayaknya Bang. Besok ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan bisa gabung di live kami di jam 3 sampai jam 4 besok hari. Ya. Jangan lupa untuk follow juga akun ini supaya teman-teman dapat notifikasi ketika kami melakukan live. Benar. Begitu ya teman-teman ya. Yup. Terima kasih Kak Yola udah Kak Yola mau gabung bersama kami jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan kita akhiri kayak biasa. Kita akhiri ikan cucut, ikan aura kasih. Kita ucapkan terima kasih ya teman-teman. Bye bye. Ini. Ya.